Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Syukur alhamdulillah, pagi ini kembali kita insya Allah akan memulai ngaji hikam setelah jeda cukup lama, atau mungkin jeda paling lama yang pernah kita lakukan sejak kita ngaji hikam bersama-sama beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan bisa apa yang kita pelajari semakin membawa kita untuk dekat dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari yang baik ini, mari kita sama-sama ngaji lagi, yakni pada pagi ini kita lanjutkan hikmah yang ke-135. Dan seperti biasa, kalau memang masih ada waktu, kita akan lanjut pada hikmah yang 136 insya Allah. Baik, mari kita mulai teman-teman ngaji kita dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu Ibnu Athaillah Sakandari, ma sohibaka ila man sohibaka wa huwa bi'aibika alimun wa laisa dzalika illa maulakal karim khairu man tashabu man yatlabuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Mari kita terjemahkan terlebih dahulu. Ma sohibaka, bukanlah sohib, bukanlah teman yang sejati, bukanlah teman yang sebetul-betulnya teman, bukan sahabat yang sebenar-benarnya sahabat. Ilaman sohibaka wa huwa bi'aibika alimun, kecuali ia yang mau menemanimu, berkenan menjadi sahabatmu, tetap menjadi temanmu, padahal dia tahu akan kurang-kurangmu, padahal dia tahu akan aib-aibmu. Walaisa dzalika ila maulakal karim, dan hal itu tidak ada kecuali Robmu, maulamu, tuanmu, Tuhanmu yang maha karim, yang maha derma. Khairu man tashabu, sebaik-baiknya orang yang membersamaimu, sebaik-baiknya sahabatmu, sebaik-baiknya temanmu adalah man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi, yaitu ia atau siapa yang menyuruhmu berbuat sesuatu bukan demi kepentingan kebaikan yang ia dapatkan darimu. Agak sedikit panjang hikmah ke-135. Saya ulangi supaya lebih jelas. Diulangi terjemah bebasnya. Ma sohibaka ila man sohibaka wa huwa bi'aibika alimun. Bukanlah sahabat sejati kecuali seseorang, kecuali siapa
yang berkenan menjadi sahabatmu padahal dia tahu aib-aibmu. Khairu man tashabu, sebaik-baiknya sahabat, sebaik-baiknya teman adalah man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi, yaitu siapa yang menyuruhmu untuk melakukan sesuatu bukan demi kepentingannya, bukan demi kebaikannya yang ia dapatkan darimu, tapi demi kepentinganmu, demi kebaikanmu. Itulah hikmah ke-135. Ternyata ini bincangnya tentang persahabatan dan teman, ya. Padahal kita ketahui bersama, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan di hikmah ke-135 ini apa? Walaisa dzalika ila maulakal karim. Hal ini tidak bisa terjadi kecuali engkau dapatkan dari Tuhanmu. Ini sangat sulit dialami antara sesama manusia. Rekan-rekan yang saya muliakan, sebelum kita membahas dan mendalami ini mohon maaf, hikmah ke-135 ini sampai ada atribut sohib. Sohib itu artinya apa? Sahabat, artinya teman, seseorang yang membersamai. Atribut ini kok sampai diberikan kepada Allah? Ini laik atau ghairu laik? Ini layak atau tidak layak? Jangan-jangan ini tidak laik, tidak etis, memberikan atribut yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu ternyata pernah Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi juga Abi Dawud, hadis ini dari Ibnu Umar, Rasulullah Muhammad menyebut Allah dengan sohib, menyebut Allah dengan sohib. Pak Azril kalau mau kemana-mana berdoa dulu kan, ya seperti Gus Bruri itu kalau mau kemana-mana kan berdoa dulu sebelum nyetir mobil, sebelum melakukan perjalanan, sebelum pergi naik motor itu kan berdoa. Kan ada ajaran dari Rasulullah. Dalam hadis, dan hadis ini tingkatannya adalah sahih. Doa bepergian itu kan kita hafal, saya aja hafal ya. Anak-anak kita banyak yang hafal, yang sekolah-sekolah itu. Tapi jarang kita kerjakan, jarang kita baca. Kan doanya sudah populer sekali. Subhanalladzi sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinin. Ini doa terambilkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Hadisnya sahih. Sebenarnya Rasulullah kalau doa tidak cukup itu. Kadang Rasulullah doanya cukup panjang. Termasuk itu permulaannya, doanya cukup panjang, akan saya sebutkan kalimat terakhir, 2 kalimat terakhir dalam doa Nabi ketika beliau mau safar. Nabi menyebutnya begini, Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Duhai Allah, engkaulah teman saat aku bepergian, dan engkaulah yang menggantiku di keluargaku, yang menjaga keluargaku. Jadi dalam doa ini Rasulullah menyebut, ya Allah, engkau adalah sohib fis safar, engkau adalah khalifah untuk keluargaku. Aku meninggalkan keluargaku, jagalah keluargaku. Siapa yang menjaga? Allah. Allah dalam menjaga keluarga yang ditinggal, Nabi menyebutnya
apa? Khalifah. Allah itu adalah khalifah. Ketika kita bepergian, kita aman, kita nyaman. Kenapa? Karena ada yang menemani. Siapa yang menemani? Allah. Allah disebut apa oleh Nabi? Shahib. Dah. Ini doanya agak panjang ya, makanya saya cuma sebut sedikit saja yang relevan dengan hikmah yang kita bahas. Rekan-rekan yang saya muliakan, sudah kita ketahui bersama ada 99 Asmaul Husna. Dalam Al-A'raf 180, walillahil asmaul husna. Kemudian Allah meneruskan ini, wadzaril ladzina yulkhiduna fi asma'i. Tinggalkan orang-orang yang menyeleweng, tidak lurus dalam asma'i. Jadi ada orang yang menyelewengkan Asmaul Husna, itu ada. Dan kita harus meninggalkan orang-orang seperti itu, kata Allah. Karena memang nama Allah itu mulia. Nama Allah itu tidak sembarangan. Dan 99 Asmaul Husna itu sifatnya adalah tauqifiyah, ajaran dari syariat yang nggak boleh kita tambah, nggak boleh juga kita kurang, nggak boleh kita mengada-ada. Dan as-shahid itu bukan termasuk daripada Asmaul Husna yang 99 itu. Tetapi kita semua juga sepakat bahwa nama Allah bukan hanya 99 itu. Contoh ya yang ada di hikmah ke-135 ini, Maula ya. Maula bukan dari 99 Asmaul Husna. Wali bukan 9 dari 90, bukan 1 dari 99 Asmaul Husna. Padahal Allah jelas-jelas menyebutkan Allahu waliyul ladzina amanu, contohnya. Ya kan? Contohnya Allah itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi contohnya Maula ya sholli wasalim, itu kan kita kadang baca itu Maula ya. Maula juga bukan 1 dari 99 Asmaul Husna. Banyak sekali nama-nama yang layak kepada Allah, termasuk daripada Asmaul Husna, tapi bukan 99. Nah sekarang pertanyaannya, boleh enggak kita menyebutkan atribut tertentu kepada Allah dan itu layak, tetapi tidak diajarkan oleh syariat? Contohnya saja kamil. Kamil tidak pernah disebutkan dalam Quran maupun hadis, tapi kan Allah Maha Sempurna. Ada kan teman kita namanya Abdul Kamil mungkin ya, atau Kamil, kan ada ya. Lah kalau menyebutkan, meyakini bahwa itu adalah kebaikan, nama yang baik bagi Allah, ya itu boleh-boleh saja. Akan tetapi kemudian menyebutkan sebagai bagian dari Asmaul Husna, itu yang khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, asalkan namanya layak ya gitu. Tetapi sekali lagi, kalau shahib yang disebutkan dalam hikmah 135 yang kita baca ini nyata-nyata pernah disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi tentu kalau kita menyebut shahib dan itu kita nisbatkan kepada Allah, harus kita sesuaikan dengan uluhiyah Allah, dengan rububiyah Allah. Jadi ya bukan teman, bukan kawan, bukan sahabat seperti yang pada apa yang kita terapkan pada manusia, tapi disesuaikan dengan uluhiyah dan rububiyah Allah. Kan nggak perlu saya jelaskan secara detail toh, orang kita sudah meyakini tauhid ini betul-betul menyatu dalam hati kita. Kan nggak perlu saya sebutkan seperti apa detailnya. Tetapi
Kalau kita sebut sohib, yaitu adalah suhbah yang sesuai dengan sifat Allah, yang sesuai dengan uluhiyah dan rububiyah Allah. Tentu tidak mungkin kita pahami sohib seperti sohib atau sahabat antar manusia. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, udah cukup. Nanti kalau kira-kira penjelasannya kurang, kita tanya sama Yai Saifuddin ya. Kita minta fatwa, kan beliau sudah anggota fatwa MUI Provinsi Riau ya. Malah orangnya belum masuk. Baik. Kita ulangi lagi. Ma sahibaka ila man sahibaka wa huwa bi aibika alimun. Sahabat sejati itu adalah ia yang tetap mau bersahabat denganmu padahal dia tahu semua aib-aibmu, padahal dia tahu semua kurangmu itu tahu, tapi dia tetap mau menemanimu, tapi dia tetap mau menolongmu, mau mengurusmu, tak pernah meninggalkanmu, apalagi mencampakkanmu. Walaisa dzalika illa maulakal karim. Dan ini hakikatnya tidak pernah terjadi kecuali Allah, yaitu Tuhanmu. Kita dalam konteks persahabatan satu sama lain, kemarin beberapa waktu yang lalu saya ketemu Gus Bruri kan. Gus Bruri tanya, Haji Akbar itu siapa? Saya jawab, dia teman saya udah 20 tahun lebih lah saya. Salah satu teman saya dari banyak teman saya yang baik sama saya. Dia berkawan sama saya, Pak Azril. Saya berkawan juga sama dia. Itu kan hubungan kami ya kira-kira lah ya, yang saling menguntungkan lah. Kalau kira-kira saya melihat dia itu terus merugikan saya ya kan, kemudian saya berkawan sama dia itu salah satu motivasinya mungkin cocok dalam sifat, mungkin dalam pergaulan sesuai. Kalau nggak cocok, mau nggak saya bergaul sama dia? Kan nggak mau. Kira-kira begitu ya. Kalau merugikan terus ya, kalau menyakiti hati terus ya kan nggak mau. Atau mungkin, mohon maaf ini, berapa banyak orang berpisah dengan pasangannya karena dikhianati. Dikhianati paling sekali, 2 kali, 3 kali. Kita mengkhianati Allah setiap kali. Orang tadi sholat subuh saja mengkhianati, sholat subuh entah pikirannya kemana ya kan. Gayanya sholat subuh, gayanya sujud itu, pikirannya entah kemana itu. Setiap hari yang kita pikirkan, hidup ini kita dedikasikan bukan untuk ibadah kepadanya, padahal katanya khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wah, gaya kita kalau khutbah. Padahal jelas-jelas dedikasi kita itu adalah bukan untuk Allah. Terbaca dari berbagai aktivitas pikiran dan kehidupan kita. Itu Allah masih mau berkenan dengan karimnya. Karim itu maha derma. Dikhianati oleh kita, kita tidak pernah menjalankan perintahnya dengan baik-baik, dengan ikhlas dan sempurna. Kira-kira Allah menutup pintu taubat enggak? Terbuka setiap kapanpun. Ma sahibaka ilaman sahibaka wa huwa bi aibika alimun. Kira-kira kalau Haji Akbar itu tahu kalau saya keburukannya banyak betul, mau enggak berteman sama saya, Pak Aril? Enggak mau. Pak Aril kenal sama saya berapa tahun di sini, kalau tahu saya enggak punya kebaikan, mau enggak deket-deket sama saya? Pasti enggak mau. Kalau Allah enggak pernah meninggalkan kita. Inilah yang harus kita pahami
bahwa kita itu tidak pernah ditinggalkan Allah, bahwa Allah selalu mengurus kita apapun keadaan kita. Lah kita ini mau lari kemana kecuali kepadanya. Anehnya kadang-kadang kita itu merasa sendiri, teralienasi ketika kita kecewa, ketika kita gagal, ketika cita-cita tak tercapai, kemudian merasa sendiri. Nggak pernah orang mukmin itu putus asa. Bisa dipahami kan? Nah, ini konteks bagaimana kita mengimplementasikan nama Sohib kepada Allah yang betul gitu. Khairu man tashabu man yatlabuka lali syai'in ya'udu minka ilaihi. Sebaik-baiknya teman adalah ia yang menyuruhmu melakukan sesuatu bukan demi kebaikan dan kepentingan yang ia dapatkan darimu. Itu sebaik-baiknya teman tuh. Kita disuruhnya melakukan sesuatu, ketika kita lakukan sesuatu ada kebaikan yang kita dapatkan, kebaikan itu kembalinya ke kita, bukan kepada yang menyuruh kita. Itulah sebaik-baiknya teman. Man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha. Kalau kita beramal baik itu kembali kepada kita. Betul kan? Ada kebaikan, kepentingan, keperluan dari apapun yang diperintahkan syariat itu sedikit saja kembali kepada Allah. Tidak ada. Allah tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan. Tapi kepentingan dan keperluan itu kita yang punya. Ya, sejelek-jeleknya makhluk, Allah kemudian perintahkan untuk kebaikan. Kebaikan itu kembali kepada makhluk, itu tidak kembali kepada Allah. Itulah khairu man tashab. Ya. Jadi harus kita pahami, harus kita mengerti, dan ini bagian daripada keimanan yang kita yakini. Karena mari kita lihat dalam perspektif keimanan kita. Ya faktanya memang seperti itu. Faktanya seperti itu. Jadi berapa orang yang pecah pertemanannya, yang tidak berlanjut hubungannya, karena mungkin kepentingannya tidak ia dapatkan. Ya jujur aja, saya sama Pak Adil ini berkawan kan, ya tetap aja ada kepentingannya kan. Kalau kira-kira merugikan terus ya, menyakiti terus ya, kalau menyakiti sesekali bisa lah ya. Itu pun saya ingat-ingat itu Pak Adil biasanya itu. Dan itu pun merubah perspektif kita. Itu pun mengubah perspektif kita. Gara-gara disakiti sama Pak Adil ini, dulu awalnya baik-baik, sekarang agak berbeda. Masya Allah. Saya sama Pak Akbar ini udah kenal puluhan tahun ya. Sebaik-baiknya saya sama dia atau dia sama saya, ya saya pastilah ada juga jengkel-jengkelnya sama dia itu. Apalagi dia mungkin, wah itu jengkelnya sama saya berkali-kali, orang saya memang menyebalkan, kira-kira begitu ya. Itu pasti ada. Allah melihat kita dengan kasihnya, dengan raufnya, dengan karimnya, dengan rohimnya. Oleh karenanya, rekan-rekan yang saya muliakan, at-takhalluk bi akhlaqillah. Kita berupaya belajar akhlak-akhlak Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang mulia. Yattasifu bi sifatillah at-takhalluk bi akhlaqillah. Ini salah satu ajaran Buya Hamka. Jadi kita belajar tentang sifat-sifat mulia dan sempurna milik Allah, dan kita implementasikan dalam sifat kemanusiaan kita, kita sesuaikan dengan akhlak kemanusiaan kita. Contohnya ya, Allah Maha Karim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang.
nilai kemuliaan itu kita pelajari, kemudian kita terapkan, kita sesuaikan dengan kemanusiaan kita. Oleh karena itu, ketika Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan walaisa dzalika ila maulaka, ini tidak bisa punya sifat sebenar-benarnya sohib sejati yang bahkan mengetahui keburukan kita, ia masih mau ngurus kita, ia masih mau menyertai kita, membersamai kita. Ketika ada kepentingan apapun, kepentingan itu kita dapatkan, tidak didapatkan oleh teman yang menyuruh kita, itu nggak bisa, itu ndak ada kecuali maulakal karim, kecuali Allah semata. Di antaranya Syekhul Azhar Syekh Syarqawi itu mengatakan bahwa selain daripada ini bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, wa kadza man takhallaqa bi akhlaqihi minas sadati as-sufiyatil harifin billah. Ada orang yang punya ketulusan seperti ini, ada. Dia itu tahu kalau kita itu memang buruk, banyak kejelekannya, tapi masih mau ngajari kita. Mungkin guru-guru kita yang dikatakan oleh Syekh Syarqawi, man takhallaqa bi akhlaqi. Ada orang yang punya derajat, bisa untuk mengimplementasikan yatashifu bi sifatillah at-takhalluk bi akhlaqillah. Sifat-sifat Allah yang sempurna itu ia terapkan dalam kemanusiaannya. Dia berakhlak seperti akhlaknya Allah, atau dalam bahasa lain berakhlak seperti akhlaknya Quran. Nah, kira-kira begitu. Nah, kadang-kadang kita ini berteman mungkin butuh ketulusan. Ya walaupun Pak Azril tahu kalau saya ini penuh keburukan, tapi Pak Azril itu masih mau sama saya. Contohnya seperti itu. Nah, ini namanya at-takhalluk bi akhlaqillah. Dan ini sulit. Maka biasanya yang bisa seperti ini adalah para orang mulia, guru-guru, ustadz, buya yang ya, mungkin tingkatannya seperti Gus Bruri lah ya, mungkin yang tinggi itu kan. Jadi walaupun tahu muridnya itu penuh keburukan masih mau ngajar. Karena ada juga buya-buya atau kiai-kiai yang tahu muridnya bandel, santrinya nakal, merepoti, belajar nggak mau, syariah dan SPP nggak bayar contohnya, tapi tetap dikasih ilmu, dikasih kesempatan gitu. Dalam konteks kita berteman, dalam konteks kita berhubungan dengan suami istri, hubungan persaudaraan, ini perlu untuk kita upayakan at-takhalluk bi akhlaqillah seperti ini. Nah, rekan-rekan yang saya muliakan, kalau kita kembangkan lagi, ada hadis yang mengatakan iman tidak akan kita nikmati manisnya kecuali ketika kita meraih tiga hal. Apa itu? Kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, melebihi cinta kita kepada apapun dan siapapun. Kita tidak menyukai atau membenci kekufuran seperti halnya kita membenci kita dibuang ke neraka. Ya kan? Dan terakhir apa? Kita mencintai seseorang karena kita mencintai Allah. Kita berhubungan dengan seseorang itu mesti kita dasari karena kita mahabbah kepada Allah. Kalau ini bisa kita lakukan, selain kita bisa mencapai nikmatnya iman, kita mampu untuk takhaluk bi akhlaqillah. Kita nggak akan kecewa dengan teman. Ya, sebagai manusia yang
belum mencapai itu Pak Azril. Saya kan suka kecewa sama temennya kan. Sama Haji Akbar itu kecewa terus saya sebenarnya kan, nahan-nahan aja ya kan. Dan saya tahu dia lebih kecewa sama saya. Tetapi ya ini teorinya ya. Ketika kita menempatkan mencintai, menyukai, dekat dengan seseorang dalam rangka kita mencintai Allah, dalam rangka kita berusaha untuk lebih dekat kepada Allah, tidak ada yang kecewa kepada siapapun dan kepada apapun gitu. Kira-kira seperti itu. Nah ya, itulah hikmah yang ke-135 ini, bagaimana kita dalam posisi kita sebagai hamba tidak pernah merasa sendiri, dalam posisi kita sebagai hambanya Allah, bahwa kita harus senantiasa mengetahui bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan kita, selalu menyempurnakan semua nikmat-nikmatnya atas kita, dan kepentingan apapun yang kita lakukan itu kembali kepada kita. Dan dalam konteks hubungan kita satu dengan yang lain, secara kemanusiaan, hubungan pertemanan, ataupun bahkan hubungan suami istri, persaudaraan, kekeluargaan, kita berusaha, latihan, apapun itu, pertemanan, persaudaraan, kekeluargaan, hubungan suami istri, hubungan kita kepada anak, kita kepada orang tua, harus diletakkan di bawah mahabbah kepada Allah. Istilahnya, aku mencintaimu karena aku mencintai Allah. Istilahnya, kita lakukan menjaga relasi kemanusiaan kita semata-mata dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Kalau seperti itu, mudah-mudahan kita minimal tidak terlalu kecewa-kecewa banget ketika ada kekurangan, ada aib, ada apapun kesalahan yang dilakukan oleh sesama teman, antar keluarga, antar saudara. Kira-kira itu dulu ya Gus ya, kan pembukaan. Ada satu hikmah lagi rencana kita baca, nanti malah kepanjangan, setengah jam dulu lah. Mudah-mudahan bermanfaat, yang penting istiqomah. Mudah-mudahan bisa kita teruskan dan kita sambung, insya Allah di waktu-waktu yang mendatang seperti biasa. Kurang khilafnya saya mohon maaf, ada kebaikan itu dari Allah, ada kekurangan semata-mata kelemahan saya. Al-afa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.